Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, setiap bank di dunia menjalankan Pi, tapi pemerintah tidak memberitahu Anda. Oke, Pi Network semakin membuktikan potensinya sebagai mata uang digital revolusioner yang digunakan oleh berbagai bank di seluruh dunia. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa setiap bank besar yang beroperasi dalam sistem keuangan kuantum atau QPS harus menghubungkan Pi sebagai hubnya. Nah, kawan-kawan, membahas bagaimana bank menggunakan Pi, mengapa mereka memerlukan KIC, memiliki dompet multisignatur ya, dan sudah terhubung ke SDK API. Mengapa bank menggunakan Pi? Pi Network dengan teknologi blockchain canggih dan jaringan terdesentralisasi menawarkan solusi yang aman dan efisien untuk transaksi keuangan. Bank yang ingin beroperasi dalam QPS harus terhubung ke Pi karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah efisiensi dan kecepatan transaksi Pi. Memungkinkan transaksi hampir instan dengan biaya rendah sangat diinginkan oleh bank untuk meningkatkan layanan mereka. Yang kedua adalah keamanan tinggi. Dengan inskripsi ujung ke ujung dan teknologi blockchain, Pi menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, mengurangi resiko penipuan dan pelanggaran data. Yang ketiga adalah desentralisasi. Sistem desentralisasi Pi mengurangi ketergantungan pada suatu pusat kendali sehingga lebih tahan terhadap pengguna gangguan dan serangan. Nah, perlunya KIC dalam operasi operasional perbankan. Know Your Customer atau KYC adalah proses wajib bagi bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabahnya. Proses ini sangat penting dalam mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya dalam konteks penggunaan Pi. Yang pertama adalah verifikasi identitas. Bank harus memastikan bahwa pengguna yang bertransaksi dengan Pi adalah individu yang sah dan bukan penipu. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan. Memenuhi persyaratan KIC membantu bank mematuhi peraturan keuangan internasional. Yang ketiga adalah keamanan tambahan. KIC memberikan lapisan keamanan ekstra, melindungi bank dari nasabah dari aktivitas mencurigakan. Dan seterusnya adalah dompet multi tanda tangan. Bank yang menggunakan Pi biasanya menggunakan jenis dompet yang dikenal sebagai dompet multi signatur atau multisig. Dompet ini memerlukan lebih dari satu tanda tangan untuk mengotorisasi transaksi sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan. Berikut beberapa manfaat dompet multisig untuk bank. Yang pertama adalah keamanan dan yang ditingkatkan, membutuhkan banyak tanda tangan mengurangi resiko pencurian atau akses tidak sah. Yang kedua adalah kontrol kolektif. Banyak pihak harus menyetujui transaksi, memastikan bahwa tidak ada satu individu pun yang memiliki kendali penuh atas dana tersebut. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dapat dilacak dan diawasi oleh banyak pihak, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional keuangan bank. Selanjutnya adalah konektivitas SDK API. Untuk beroperasi secara efisien dalam ekosistem Pi, bank juga telah terhubung dengan Software Development Kit atau SDK dan Application Programming Interface atau API yang disediakan oleh Pi Network. Integrasi ini memungkinkan bank untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi keuangannya menggunakan Pi. Beberapa manfaat dari koneksi ini adalah antara lain ya. Yang pertama adalah integrasi yang mudah. SDK atau API memungkinkan bank mengintegrasi Pi dengan lancar ke dalam sistem yang ada tanpa harus membangun dari awal. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi.
bank dapat mengembangkan aplikasi keuangan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Yang ketiga adalah konektivitas global. Dengan terhubung ke jaringan Pi, bank dapat beroperasi secara global dengan efisien tinggi, melayani nasabah di berbagai wilayah. Masa depan Pi dalam sistem keuangan. Dengan semakin banyaknya bank yang mengadopsi Pi, masa depan mata uang digital ini nampak menjanjikan. Berikut beberapa prediksi mengenai masa depan Pi dalam sistem keuangan global. Yang pertama adalah adopsi yang lebih luas. Semakin banyak bank dan lembaga keuangan yang akan mengadopsi Pi sebagai bagian dari operasi mereka, sehingga meningkatkan penggunaan dan nilainya. Yang kedua adalah inovasi keuangan. Penggunaan Pi akan mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan, membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Yang ketiga adalah regulasi dan kepatuhan. Pemerintah dan regulator dapat mulai mengakui dan mengatur penggunaan Pi dalam sistem keuangan untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Selanjutnya adalah implementasi Pi di dunia nyata di bank. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Pi digunakan oleh bank, mari kita lihat beberapa implementasi dan studi kasus di dunia nyata. Studi kasus Bank Internasional di Singapura. Sebuah bank internasional di Singapura telah mengadopsi Pi Network untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan transaksi. Bank ini menggunakan dompet multisig untuk mengamankan dana dan memastikan bahwa setiap transaksi divalidasi oleh bank pihak. Ya, banyak pihak maksudnya kawan-kawan, dengan SDK dan APP. Bank telah mengembangkan aplikasi seluler yang memungkinkan nasabah bertransaksi dengan mudah dan aman menggunakan Pi. Hasil yang pertama adalah efisiensi operasional. Waktu pemrosesan transaksi berkurang drastis sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah peningkatan keamanan. Tidak ada insiden penipuan yang dilaporkan sejak implementasi Pi berkat keamanan blockchain dan verifikasi multisig. Yang ketiga adalah inovasi layanan. Bank menawarkan layanan keuangan baru yang lebih efisien seperti pembayaran lintas batas berbiaya rendah. Hasilnya adalah yang pertama adalah peningkatan kepercayaan. Pelanggan merasa lebih aman dalam bertransaksi, meningkatkan loyalitas dan kepuasan, biaya transaksi lebih rendah, tanpa biaya perantara yang tinggi. Bank dapat menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah kepada nasabah. Yang ketiga adalah peluasan pasar. Bank dapat menjangkau lebih banyak nasabah di daerah terpencil yang sebelumnya sulit diakses dengan layanan perbankan tradisional. Tantangan dan solusi. Meskipun Pi Network menawarkan banyak keuntungan, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya oleh bank. Yang pertama adalah peraturan yang beragam. Setiap negara memiliki peraturan keuangan yang berbeda-beda yang dapat menghambat adopsi Pi secara global. Solusi, bank juga jaringan Pi harus berkolaborasi dengan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan setempat sambil mempromosikan manfaat teknologi ini. Yang kedua adalah pengetahuan dan kesadaran. Banyak pelanggan yang masih kurang memahami teknologi blockchain dan jaringan Pi. Solusi, kampanye pendidikan dan informasi yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan di kalangan pelanggan. Integrasi teknologi, mengintegrasikan Pi dengan sistem perbankan yang ada dapat menjadi tantangan teknis. Solusi mengembangkan SDK dan API yang lebih intuitif serta memberikan dukungan teknis dan yang memadai dapat memudahkan proses integrasi. Potensi masa depan Pi. Ke depan terdapat potensi besar bagi jaringan Pi untuk tumbuh dan diadopsi secara luas oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Inovasi teknologi. Pi Network terus berinovasi untuk menyempurnakan teknologinya. Beberapa area yang mungkin mengalami perkembangan signifikan meliputi. Yang pertama adalah skalabilitas. Jaringan Pi dapat meningkatkan kapasitas transaksinya untuk menangani lebih banyak transaksi per detik. Yang kedua adalah keamanan tambahan. Mengembangkan metode keamanan baru untuk melindungi pengguna dari ancaman yang semakin canggih. Yang ketiga adalah interoperabilitas, kemampuan untuk bekerja dengan mata uang digital lain dan sistem keuangan tradisional untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan fleksibel. Nah, adopsi global.
Dengan semakin banyaknya bank yang mengadopsi Pi, terdapat potensi besar untuk adopsi global yang lebih luas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong adopsi ini antara lain, yang pertama adalah kolaborasi dengan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk mengenalin dan mengatur penggunaan Pi, memberikan kepercayaan tambahan bagi pengguna dan institusi. Yang kedua adalah kampanye edukasi. Mendidik masyarakat tentang manfaat dan penggunaan Pi melalui kampanye informasi dan program pelatihan. Yang ketiga adalah kemitraan dengan bisnis. Membentuk kemitraan dengan bisnis dan menyediakan layanan untuk memperluas ekosistem Pi, memungkinkan lebih banyak transaksi dan penggunaan di dunia nyata. Nah kawan-kawan, meski tidak dipublikasi secara luas, fakta bahwa setiap bank besar di dunia menggunakan Pi Network menunjukkan potensi signifikan mata uang digital ini dalam mentransformasi sistem keuangan global. Dengan koneksi ke QPS, kepatuhan terhadap KIC, penggunaan dompet multisig dan integrasi dengan SDK dan API Pi, ya. Pi menawarkan solusi efisien dan aman bagi bank untuk meningkatkan layanan mereka seiring berkembangnya teknologi dan adopsi yang terus meningkat. Pi Network tampaknya siap menjadi bagian integral dari masa depan keuangan global. Oke kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga saja informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita ya tentang Pi Network dan visi misi Pi Network, ya, sejauh mana perkembangan Pi Network. Oke kawan-kawan, diingatkan kembali perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar. Dan jaga proses sandinya, jaga koinnya, karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para penambang Pi Network atau pioner Pi Network. Tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.